Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Saudara Anies Rashid Baswedan dan Saudara Insinyur Haji Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah DKI Jakarta masa jabatan 2017-2022 diusulkan pemberhentian sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Demikian pengumuman ini diketahui Jakarta 13 September 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta ditandatangani Haji Prasetyo Marsudi. Ambyar, Anies turun pangkat jadi cawapres AHY. Ditulis oleh Nina Nur. Menjelang habisnya masa jabatan Anies, citra buruk Anies sebagai gubernur yang disebut tidak bisa kerja, bahkan disebut bodoh, itu justru makin menjadi-jadi. Anies bisa jadi tokoh publik yang paling banyak diperbincangkan di medsos. Sebuah penelitian yang dilakukan selama bulan Agustus lalu menyatakan bahwa Anies menjadi tokoh yang paling populer dalam pemberitaan dan perbincangan di media sosial. Tapi bukan berarti isi perbincangan itu semuanya positif. Ternyata Anies juga menjadi tokoh yang paling banyak diperbincangkan dalam nada negatif, yaitu sebesar 32%. Erick Thohir menjadi tokoh populer kedua. Namun perbincangan mengenai Erick Thohir dalam nada positif mencapai 82%. Sangat jauh di atas Anies. Artinya, orang-orang lebih banyak memuji Erick Thohir ketimbang Anies. Berkah buat Erick Thohir, musibah buat Anies Baswedan. Sisa jabatan hanya tinggal 1 bulanan. Proyek kan nggak semuanya bisa kelar. Misalnya, penataan 200 RW kumuh belum kelar. Lalu, proyek pengolahan sampah ITR Sunter yang dimulai sejak Desember 2018 silam akhirnya mandek dan ditargetkan selesai pada tahun 2025. Begitu lengser dari jabatan gubernur, ya sudah, habis kesempatan buat Anies disebut sebagai gubernur Indonesia, gitu kan? Anies akan nganggur selama 2 tahun menjelang Pilpres 2024. Ya, bisa saja dia keliling-keliling Indonesia. Tapi jangan lupa, ada orang yang akan menjadi pengganti Anies sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta. Kalau dia itu nanti kinerja dan prestasinya jauh melebihi Anies, Anies mau ngomong apa? Ada yang nyeletuk, tapi kan nama Anies masih terus ada di survei-survei. Iya, pasti ada. Namun bukan berarti hasilnya selalu positif kan? Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno pada bulan Juli lalu menyebut bahwa JIS dan Formula E memang bikin Anies populer. Tapi tidak bisa serta-merta dikonversikan ke tangga elektabilitas. Karena dari survei-survei, elektabilitas Anies ya gitu-gitu aja, malah menurun menurut survei SMRC. Lembaga kedai kopi pada bulan Agustus lalu juga menyebutkan baik Formula E dan JIS nggak mempan buat mendongkrak elektabilitas Anies. Yang ada gara-gara mendukung Anies, elektabilitas partai politik, yaitu Nasdem, malah merosot. Ini menurut 2 lembaga survei, Polmetrik dan CPCS. Anies bisa jadi sudah pusing, panik, dan galau. Mana belum ada partai yang benar-benar menegaskan akan mengusung Anies. Dulu ada PKB. Foto Anies disandingkan dengan ketum PKB Caimin. Tapi syaratnya berat. Anies harus bisa bawa partai lain buat berkoalisi dengan PKB. Sementara dari Nasdem, mana kelanjutannya?
Tinggal satu nih, Demokrat. Hubungan Anies dengan Demokrat memang terlihat akrab. Sempat ada pertemuan dengan AHY, ketum Demokrat dengan Anies. Demokrat juga membela Anies ketika mengemukakan isu adanya penjagalan terhadap Anies buat nyapres. Demokrat juga siap membela Anies ketika Anies dipanggil KPK beberapa hari lalu. Anies boleh jadi populer dan berada jauh di atas AHY dalam berbagai survei elektabilitas. AHY boleh saja kalah di pilkada dulu dan kalah elektabilitas dari Anies. Tapi yang jadi ketum partai kan AHY, bukan Anies. Jadi kalau mau maju sama AHY, masa Anies yang jadi capres? Dalam bahasa Demokratnya, mereka menyebutnya gini, kan yang punya STNK atas nama kami. Ya suka-suka Demokrat dong, ha. Soal itu dikemukakan Demokrat ketika Anies datang berkunjung ke kantor DPD Partai Demokrat Jakarta. Anies sempat menanyakan apakah para kader Demokrat siap buat berlaga di 2024. Namun yang didapat Anies justru jawaban pahit. Para kader Demokrat memang meminta Anies menampingi AHY maju di 2024, tapi sebagai cawapresnya AHY. Di Jakarta saja, Wagub kan nurutin gubernur. Malah Wagub kerap jadi bemper kan ya? Apalagi di tingkat nasional. AHY yang nggak punya pengalaman sebagai pejabat politik harus dituruti oleh Anies yang sudah pernah jadi menteri dan gubernur. Gimana rasanya itu? Anies jadi semacam downgrade dong, turun pangkat kalau dia mendampingi AHY jadi cawapresnya. Terus nanti siapa yang bisa kerja? AHY nggak punya pengalaman kerja, sedangkan Anies memang bisa kerja. Boro-boro sampai kemenangan. Bagaimana cara menjual citra pasangan ini? Saya serius nanya, mana partai yang mau mengusung AHY jadi presiden selain Demokrat? PKS emang mau, sementara Nasdem kan tidak memasukkan AHY ke dalam 3 pilihan capresnya. Apa partai lain? Anies sendiri juga bakal capek itu, berusaha senyum dan sumringah mendampingi AHY, padahal di dalam hati bisa jadi ngomel-ngomel sendiri. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.